Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair wan-nasihata lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmati fid din wa dhalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihi shalihin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhin fil ilmi wal yaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu as-sadiqul amin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ihdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa fa'alana futuhal arifin. Allahumma aghnina bil ilmi
وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukurlah, ma'asyarul haba'ibil kiram, ma'asyarul hadirin, ma'asyarul muslimin, rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib kita, tua kita, guru kita, sepuh kita, mobil khusus hadir bersama kita, Al-Habib Abu Bakar, Habib Saleh bin Taufiq bin Syahab, Habib Muhsin bin Zain Al-Abbas, Habib Saleh Segar, Habib Abdullah bin Salim Al-Abbas, dan para habaib lainnya, Zainal, Jamaah Majelis Ta'lim dan Mustafa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita bersama-sama hadir pada setiap minggu pagi dalam rangka berzikir, berwirid, bertasbih, berdoa, sekaligus kita mengaji, menuntut ilmu. Semua niat kita, hajat kita, permohonan doa kita dan persembahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita nikmat sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa rasulih, diluaskan rezeki kita, ditetapkan iman Islam kita, diijabahi niat-niat hajat kita. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Hadirin, mari kita lanjutkan dengan kita masih dalam pembahasan tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengutip satu hadis yang berbunyi, man qala hina yusbih wa hina yumsi thalatha marrat raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyahu. Barang siapa yang mengucapkan doa ini di pagi hari, ya, dengan mengucapkan zikir raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya, maka 3 kali Allah akan berikan haknya untuk meridhoinya. Jadi atas hak Allah, ya, berhak untuk meridhoi orang tadi yang mengucapkan kalimat. Yuk kita ucapin 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya yang diberikan keridhaan dalam meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit tadi berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Hajjaj Sahibul Ratib dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, karangan beliau ini dinyatakan, wa man radiya billahi rabban, barang siapa yang menyatakan ridho kalau Allah sebagai Tuhannya, kemarin sudah diterangkan, maka dianjurkan bagi dia tadi itu harus betul-betul lazimahu al yardhiya bi tadbirihi wa ikhtiyarihi. Wajib dia ini ridho semua tentang qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik tadi itu qada yang pahit, yang manis, yang dirasakan enak ataupun tidak enak, semuanya harus dia ridho. Karena semuanya itu akan berakhir dengan semua keridhaan Allah. Tapi kalau dia nggak ridho, akan berakhir dengan kemurkaan Allah. Dan nggak ada anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada ini hamba kecuali kalau Allah sudah ridho kepada dia. Mudah-mudahan kita diridhoi semuanya. Wa ayyadina bima qasama lahu min rizqi, ya mesti ridho, merasa cukup dengan pembagian rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Ya, rezeki yang dikasih sama Allah itu yang terbaik. Karena kita ini nggak tahu, kadang-kadang kita maunya begini, ternyata maunya Allah begini, ternyata itu paling baik. Nabi kita Muhammad SAW tatkala pindah dari kota Mekah menuju Madinah, di tengah jalan, ya kan, seolah-olah sedih di hati Nabi, diusir sama itu yang namanya warga kota Mekah. Dia bilang apa di benak hati, ya Allah, engkau pindahkan di satu tempat yang aku cintai, tapi tempat tadi itu kau pindahkan ke satu tempat yang kau cintai, maka aku lebih suka apa yang kau cintai dibanding apa yang aku cintai. Dengan berkahnya tadi itu Nabi Muhammad SAW ridho apa yang diberikan Allah, walaupun dirasakan pahit, ya ke tempat kota tanah kelahirannya tumpah darahnya ditinggalkan. Berharap ya Allah, mudah-mudahan dengan
Aku mengharap ridho, udah gak apa-apa dipindahkan di sini. Ternyata kota Madinah tadi tempat yang paling timbulnya balak wabah di Madinah dulu sebelum Nabi pindah. Itu disebut apa? Yathrib. Dulu Madinah itu sebelum disebut Madinah Yathrib, ya kan? Ya ahla Yathrib la muqama. Jadi ya di Yathrib kamu enggak pantas itu istilah kata waduh musibah mulu balak. Setelah Nabi tinggal di situ dengan keridhaannya Allah dijadikan kota terbaik di dunia sampai sekarang. Ya kan? Tidak. Orang yang mencari keridhaannya Allah yang paling berat ada bisa menjadi yang paling baik. Nah, di situ jadi kita mesti begitu apa aja ditentukan Allah pasti bagus aja. Dan wa man radiya billahi rabban, siapa yang mengatakan apa itu kepada Allah sebagai Tuhannya, yakunu sabiran inda balai. Dia mesti sabar karena musibah bencana. Mukhlishan lahu fi ibadati, ikhlas dalam ibadahnya. Jadi masalah Allah terus hubungan sama Allah. Begitu juga wa mu'tamidan alaihi fi ghaibatihi wa syahadatihi. Dia harus betul-betul iktimat, bersandar hanya sama Allah, berharap sama Allah, mau dalam kondisi sendiri, mau kondisi rame-rame, ya kan? Semua mesti ridha sama Allah Subhanahu wa taala. La yabza fil muhimmati illa ilaih, enggak pernah takut semua urusan yang penting-penting yang dihadapi, yang dalam masalah perkara-perkara apapun udah ada Allah, tenang. Ya kan? Sekarang nanti siapa sih yang merasa berat kalau dia bersanding bersama Zat yang Maha Agung yang nggak pernah habis kekayaannya, ya kan? Wah itu dahsyat aja, udah nggak ada yang dirasain berat. Makanya kata Imam Sufyan bin Uyainah, saya heran kok ada orang hidupnya susah mulu, ya kan? Padahal dia punya Tuhan Allah, ya kan? Punya Nabi sebaik-baik Nabi Muhammad, udah gitu agama Islam sebaik-baik agama, apalagi yang dipikir kok susah, ya kan? Sudah bersyukur dia didik pendidikan yang baik, diajarin Nabi yang terbaik, udah gitu agama subhanallah itu sudah gak perlu susah lagi dah. Tinggal ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Wa man radiya bil islami dinan, kalau dia ridho sama agama Islam sebagai agamanya, Allah hurmatihi wa sya'airah. Dia harus besarkan ini yang namanya kebesaran agama Allah, syiar-syiar panji agama Allah. Jangan dilecehin agama. Kan kalau Nabi itu memang urusan pribadinya dikatain nggak pernah balas, tapi kalau agamanya, masya Allah, la yakum ahadun bighadabi, nggak seorang pun berani menghadapi Nabi tatkala marahnya. Jadi Nabi kalau sudah marah dikit minggir semua. Itu jarak yang dirasakan musuh dari ngamuknya Nabi, marahnya Nabi itu kalau perjalanan manusia jalan kaki 3 malam udah gemetar. Bayangin 3 malam perjalanan sebelum ketemu dia, perjalanan 3 malam sebelum ketemu, jaraknya gimana? Berjalan kaki 3 malam sampai mana? Ya kan, jaraknya jauhnya gitu orang udah gemetar, waduh, ini Nabi Muhammad mau datang ke sini. Gak ada berani. Kalau urusan agama Allah dilecehin, ya kan? Makanya alhamdulillah imam besar kita sudah, ya kan, bebas juga berkah semuanya. Nah ini nggak boleh mundur, perjuangan terus, ya kan? Syiar Islam harus. Ya kan? Nah ini salah satu. Wa man lam yarda bidinillah, barang siapa ridha dengan agama Allah, lam yazal mujtahidan fima yu'aqiduhu wa yuziduhu rusukhan, senantiasa dia harus ijtihad, ya, berusaha, berupaya menguatkan yang namanya agama ini, teguh di dalam amal ibadah, syariat-syariat yang diajarkan ibadah, wal istiqamah minal ulum, ya, terus menerus dalam menuntut ilmu, belajar sampai akhir hayatnya, karena menuntut ilmu itu ada habisnya, ada batasnya. Nabi Allah Musa, Nabi Allah, ya, itu bayangin nanti dari besarnya ilmunya Allah, dia melihat takdir Allah kayak gini besarnya, bingung. Subhanallah, kenapa kok ada orang begini? Kok ada orang nggak sholat tapi senang, tapi yang sholat kok susah, bikin macam-macam. Itu udah takdirnya Allah, gak usah dipikirin, katanya Allah. Ya, malaikat samperin Nabi Musa, ceritain itu apa yang saya maksud, udah ceritain. Dia kayaknya ada pikiran-pikiran tentang takdir saya. Sampai Uzair, kamu mikirin apa? Iya nih malaikat ada gini-gini, kok ada yang anak kasih tahu, saya mau tanya sama kamu sekarang. Coba kau bisa nggak bikin ikatannya yang namanya ini matahari? Waduh, matahari disuruh ikat lagi. Habis gitu kalau nggak bisa, coba kau taker tuh. Berapa beratnya itu yang namanya angin itu? Angin itu. Angin ini dorong aja yang namanya awan yang membawa ribuan ton apa yang namanya air. Di bawah das itu didorong. Dan itu dahsyatnya dorongan, kekuatannya itu nggak bisa dihitung, kekuatan beratnya tadi.
Bisa nggak? Nggak sanggup kan? Kalau gitu kau hitung tuh tetesan air hujan, Bang. Waduh, anak puyeng lagi, tambahin puyeng lagi mikir-mikir begini. Coba kalau kau nggak bisa sekarang, berapa banyak ini tumbuhan yang ditumbuhin sama Allah itu? Allah, jadi nabi-nabi kan. Kalau bengong-bengong ini mikirannya gitu-gitu aja. Kalau kita kan bengong kan menghayal gitu. Bayangin kagak beres ini. Coba ngomongnya di kabungan Allah. Makanya satu-satu ucapnya Allah Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Kita itu disuruh sholat setiap hari, setiap takbir intikal ngomong apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sholat mikirin ke situ-situ semua. Yang kita nggak pernah pikirin, malaikat mikirin. Kenapa itu? Matahari. Kenapa itu yang namanya cahaya dari suatu berapa jarak? Coba itu. Malaikat. Waman yutiku ala jalan. Siapa yang sanggup mikir itu? Makanya kamu aja yang dohir, yang kelihatan dengan mata nggak sanggup, ya kan? Mau mikirin gimana yang waqif, yang urusannya Allah sendiri yang ngatur, berarti mau mikirin. Iya. Ya sudah, makan sudah yang benar aja ibadahnya. Di situ aja kalau kita ngeliat besarnya Allah nggak ada apa-apanya kita. Setiap saat bikul la yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat Allah ngatur semuanya urusannya makhluknya. Semut-semut ngasih makan anaknya, itu 8 malam, ini dibikin semuanya nggak ada yang luput. Allah, mudah-mudahan kita dapat berkahnya nih ngaji-ngaji. Nah ini salah satunya. Kalau ridho ya sebagai Allah sebagai Tuhan harus mikir kayak gitu. Dan kalau ridho agama Islam sebagai agama, katanya ulama unasalihun, dia harus betul-betul muhtabiton, senang di saat dia ini sekarang ini memeluk agama Islam. Gak ada agama yang paling diridhoi oleh Allah lebih daripada Islam, gak ada. Ya kan? Inna dina indallahil Islam. Dan agama itu cuma satu, din. Makanya orang kalau baca doa nggak boleh adian, wafat adianana, jangan dijamak. Agama nggak ada jamak, agama cuma satu, dinana. Kalau jiwa boleh, anfusana, wa amwalana, harta banyak. Kalau agama cuma satu. Memang ada agama lagi selain Islam? Kalau kita mengakui adanya agama selain Islam, berarti apa? Udah kafir, nggak boleh mengakui adanya Allah, ada nggak mengakui, ya kan? Makanya Nabi Allah Ibrahim meninggal wasiat sama anaknya. Wawassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya, innallaha astafa lakumud-din. Din satu nggak ada. Dalam Al-Quran nggak ada agama disebut adian. Yang ada din semuanya. Lakum dinukum waliyadin. Din semuanya. Jadi agama cuma satu. Makanya yang diakui cuma Islam. Nah pertama manusia siapa? Nabi Adam. Nggak ada manusia lagi sebelum Nabi Adam, ada nggak? Nggak ada. Dan Nabi Adam agamanya apa? Nah kalau yang awalnya cuma satu Islam terus mau diakui lagi ada lagi, nggak ada. Satu yang udah mati jadi satu. Nah dia pecah-pecahnya nggak percaya sama Islam, mulai pecah-pecah pikiran-pikiran kacau-kacau, ya kan? Akhirnya jadi agama lagi, nggak diakui mau. Yang ada cuma Islam. Kita makanya mesti senang di saat kita punya agama yang sebenarnya agama. Alhamdulillah. Makanya benar-benar kita diwafatkan, dihidupkan dalam keadaan Islam dan dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islam. Wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Barang siapa yang ridha kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, senang sebagai nabi, wajib makna daripada ini zikir raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, bukan cuma sekedar ngomong Nabi Muhammad nabi, tapi kana bihi muhtadiya. Maka dia harus mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad. Mesti mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad. Itu Imam Al-Busiri yang tadi kita baca, ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Itu dari zikir itu nanti dia ingat apa waktu Rasulullah lagi tahajud sampai bengkak kakinya. Itu dia nggak bisa ngikutin, padahal dia ini dalam kelas-kelas di zamannya beliau ini tahajudnya itu 1000 rakaat, 500 rakaat. Itu aja masih dia bilang apa hadin? Dhalam tu sunnata man ahya dhalama ila anishtakat qadanahu dhurra min warami. Saya ini mendolimi diri saya ini. Saya ini siapa? Nabi itu siapa? Kalau bangun malam sampai bengkak kakinya karena lama berdirinya menghadap Allah. Kita bengkak kaki kita sampai subhanallah, ya kan? Nah inilah keberkahan Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun nggak bisa kayak gitu, minimal bangunlah walaupun 2 rakaat, ikutin sunnahnya Nabi, tahajud, jangan zikir, duha, walaupun 2, pokoknya ikut. Jangan sampai nggak sama sekali aja.
Ulama bilang idza lam tudrik kullu la tudrak kullu. Kalau kau nggak bisa dapati semua sunnahnya Nabi, paling tidak jangan ditinggalin semua. Ya kan? Kita nggak bisa puasa semuanya kayak Nabi ini tiap Kamis. Ya udahlah minimal sebulan 3 hari. Ayam lebih itu Habib Muhammad. Ya kan? Itu warisan-warisan yang semuanya itu hanya berjalur sampai kepada sunnah Nabi besar Muhammad. Dan itu tanda kita cinta. Karena ada orang bilang cinta, kalau nggak ngikuti siapa yang dicintainya nggak bisa dibilang cinta. Saya cinta sama Nabi, tapi saya nggak mau ikut Nabi, bisa nggak dibilang cinta? Masya Allah, cinta gombal. Ya, kamu cinta sama saya, istri aja kita cinta sama dia, tapi istri kepingin minta durian kita nggak mau ikutin. Malas aja. Ya, dari istri nggak cinta sama kita, subhanallah. Jadi ikut. Ya. Alamatul mahabbah al-ittiba. Jadi tandanya mahabbah harus ikut siapa yang dicintainya. Wa muqtadiyan, ya, dia harus tidak itu ittiba, mengikuti jejak langkahnya. Sahabat dulu jangankan lagi ngikutin sunnah-sunnahnya, sholatnya, zikirnya, wiridnya. Itu Nabi gerak-geriknya aja diikutin. Ini kalau Nabi lagi duduk gini, enggak tahu Nabi ini sahabat gini Nabi duduk gini, ngikut mungkin cuma ini ngapain bergerak kayak orang, subhanallah. Tapi dibiarin sama Nabi karena gerak-geriknya Nabi itu wahyu, bukan ngikutin wahyu. Nanti kan Nabi begini loh, semua begini loh, ini kok jadi gini loh, semuanya subhanallah, karena ngambil ittibanya. Sampai Abdullah bin Mas'ud pernah sekali melihat Nabi membala kambing, kambingnya tadinya putus, mau dipegang kali, muter kambingnya di pohon, muter lagi di situ, tapi 3 kali baru ketangkep. Besoknya ngambil kambing dibawa muter ke situ 3 kali. Saya bilang, kamu ngapain muter-muter makamnya 3 kali? Itu macam-macam, Nabi kemarin kayak begini. Masa sih? Ditanya Nabi, kita belum coba kambing muter Nabi. Katanya Nabi dulu begitu. Oh iya benar. Dibenarin lagi. Terus gimana Nabi? Enggak apa-apa, bagus. Subhanallah. Ya kan? Kalau gitu kita perlu nyari kambing nih. Tapi subhanallah, itu berkahnya. Ittiba sama Nabi dengan niat ittiba, yang muter-muter kambing sampai buka kambing. Tapi ya inilah ittiba bin Rasul, itu katanya semuanya jadi baik. Hatta yang kira-kira nggak masuk di akal. Oh benar, ternyata wahyu, subhanallah. Nah, ini salah satunya mengikuti wayadihi muhtadiyan, dengan hidayah wa bihadihi muhtadiyan. Dengan petunjuknya kita harus ngambil ke petunjuk. Dapetin itu hidayah. Jangan ngasih Nabi petunjuk ini gini nggak diikuti. Maka kata Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta sama saya, ya harus ikut sama Rasulullah. Ya kan? Itu harus ikuti sunnah-sunnahnya. Dia menghidupkan sunnahku itu tanda dia cinta sama saya. Kalau dia cinta sama saya, bakal bersama saya di surga. Makanya Allah nyatakan hadirin, umat Nabi Muhammad itu kalau mau bilang cinta sama Allah, Allah sampai bilang apa? Cintaku ada pada cintanya Nabi sama kamu. Cari kecintaan Nabi. Apa? Nabi itu paling senang kalau semua sunnah-sunnahnya diikuti. Nabi paling senang, paling cinta. Kan tadi bilang man ahya sunnati faqad ahabbani. Cinta berarti dia sama saya. Dan Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kau bilang cinta atau mau bilang apa? Cinta sama Allah, Allah bilang cinta itu Rasul. Ikutin aja, udah ikuti itu Rasul. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ada asar daripada kita ittiba itu bisa dapat ampunannya Allah dan kecintaannya Allah. Kalau Allah sudah cinta, udah ngampunin kita, apalagi mau kita minta. Mudah-mudahan kita dapat. Wa li syar'ihi muttabi'an. Kepada syariatnya harus ikut. Wa bi sunnatihi mutamassikan. Sunnahnya harus apa? Ikut juga, apa berpegang teguh, mutamassikan. Wa li haqqihi mu'azziman. Akan haknya Rasulullah dibesari. Hak-haknya Nabi. Hak-haknya Nabi ya seperti syiar-syiar panji agamanya Allah itu. Haknya kebesarannya Rasulullah. Rasulullah manusia paling agung besari. Yang dikecilin, akhlak-akhlaknya dibesarkan, kemuliaan Rasulullah. Ini orang sekarang lebih bangga akhlaknya Yahudi Nasrani, tapi syariatnya Rasulullah nggak pernah dibesari. Itu haknya Rasulullah. Kalau kita senang sunnah-sunnahnya Nabi, siwak apa, subhanallah, itu termasuk orang yang mu'azziman, yang mengagungkan. Dan siapa orang yang mengagungkan orang yang agung, dia bakal diagungkan sama Allah. Tapi kalau dia nggak mau mengagungkan yang agung, nggak bakal. Nah, ini salah satu. Wa minas salati wassalamu alaihi mukhtirah. Barang siapa yang mengatakan ridho kalau Nabi besar sebagai nabinya, harus banyak sholawat sama Nabi. Banyak sholawat.
Orang dulu itu sholawat sudah pakai itu kan. Cuman minimalnya 1000 minimalnya. Ya, orang dulu nih, kalau sekarang tahu, ya kan? Minimalnya 1000 sholawat. Bahkan orang yang paling dekat nanti sama Rasulullah kedudukannya di hari kiamat itu yang paling banyak sholawat yang Nabi. Ada sahabat Nabi sholatnya bersama Nabi, sholat. Kalau Nabi sholat belakangnya dia, terus kalau dia lagi Rasulullah, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Tapi setelah dia sebelum Rasulullah wafat, subhanallah. Setelah Rasulullah wafat, sebelum orang ini wafat, diridu kemudian ketemu Nabi, tiba-tiba ngimpi Nabi. Nabi lewat selayar pandang gitu kan. Loh, Nabi lewat aja. Nabi. Mana siapa kamu? Loh, Nabi kok kenal aneh? Masa Nabi nggak mungkin lah. Lah, siapa? Masa Nabi? Ada sahabat antum Nabi. Wah, benar sholat pun di belakang aneh kan? Siapa ya? Nabi nanya gitu. Lah, padahal tiap hari ketemu loh. Ini Nabi bisa nggak tahu siapa ini. Masa Nabi nggak kenal sih? Saya ini, oh benar-benar, ya kenapa? Kayak alhamdulillah Nabi. Tapi Nabi kok bisa? Ashabi kata dia, inna ma'rifati li ummati bi qadri salawatihim alayya. Bukan saya nggak mau kenal sama ente, tapi pengenalanku sama umatku itu bukan dikarenakan kedekatannya sama hidupnya sama saya, tapi karena banyaknya salawatnya dia sama saya. Walaupun kita nggak sejaman sama zaman Nabi, kalau salawatnya banyak bisa ngarahin sahabat yang salawatnya dikit. Amin ya. Ayo kencangin aja salawat banyak deh. Mana-mana Allahumma sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli. Insyaallah ini salah satu ya. Ada tuh Syarifah Khadijah dipanggil sampai jadi keramat waliyah. Ditanya apa amalannya? Cuma sholawat. Hababah Khadijah sampai dibilang Khadijah sholawat. Gitu aja. Hababah sholawat. Jadi orang kalau ke sana masuk sholawat aja udah, kalau ke ziarah sama saya banyak sholawat aja udah. Itu sholawat itu semua gabungan zikir, doa, wirid, semua ada di situ. Kalau kita nggak bisa doa panjang-panjang, sholawat aja udah cukup kan. Ya, kalau bisa sholawat, diawali, diakhiri dengan sholawat. Nah itulah yang mendukung doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berkahnya Nabi kita Muhammad. Wa li ahli baitihi wa ashabihi muhibban, ama keluarganya Nabi yang cinta, ya kan? Yang cinta. Jangan kadang-kadang kita ini minta dicintai Rasulullah, keluarganya dimusuhin. Ini nggak nyambung nanti. Kan orang tuh kalau cinta sama Nabi mesti cinta sama keluarganya. Ya kayak kita ini punya anak, ada orang cinta sama kita, benci sama anak kita apain sama dia? Gak usah cinta sama anak, percuma. Anak-anak yang sayangin dibenci, malas sana. Gitu. Dan Rasulullah lebih senang dulu kepada keluarganya dibanding semua umatnya. Oh keluarganya lebih jelas ya. Habis Soleh Tanggul pernah ditanya, Beb, Nabi itu katanya ini Beb, apa? Sangat cinta. Nah, kalau sama keluarganya gimana Nabi? Masya Allah, ini akal masih kurang nyambung namanya dia orang. Banyak cinta, kata Rasulullah. Rasul, Habib Sallallahu bilang apa? Rasul rahmatan lil alamina wa kif ma yarham banina. Rasulullah itu sudah gelarnya rahmat buat semua yang ada di alam semesta ini, dirahmati. Jangankan yang beriman, yang kafir aja masih dikasihani supaya masuk Islam. Ya kan? Bagaimana sama anak cucunya sudah nggak usah ditanya udah. Ya kan? Itu bahasa isyarat yang menunjukkan Nabi itu sangat sayang sama anak cucunya. Maka sampai ada Al-Quran, Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba." Katakan ya Rasulullah manusia, kalau dia itu betul-betul tahu ya Rasulullah siapa itu kebesaran Rasulullah, bilang saya nggak minta apa-apa sama kamu, nggak minta dari ngajarin kita ini dakwah, nyelamatin kita dari neraka masuk surga, nggak minta apa-apa, cuma minta apa? Kau cintai keluarga aku deh. Subhanallah, mudah-mudahan kita berkait. Makanya ini dalam musafa alhamdulillah menghormati habaib, duduk di depan, itu dihormati supaya kita ngambil berkah mereka semua, amin. Kita dapat berkahnya mereka aja dengan pandangan rahmat, itu dapat pandangan rahmatnya Rasulullah. Katanya orang ingin rindu sama Nabi, dia ada wajah-wajahnya keturunannya. Insya Allah kita bakal dicintai oleh Rasulullah. Ini salah satunya. Wali ashabihi muhibba, sama sahabatnya juga. Jangan cuma keluarga, sahabatnya juga. Kita punya sahabat kita cintai, ada orang musuh sama sahabat kita, pasti kita juga nggak senang. Itu anak kita sama sahabat kita musuh, kenapa aja? Kok benci aja? Pasti nggak suka ya. Sama sahabat Rasulullah yang sudah dinas di dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah ridho sama orang-orang mukmin, ridho loh Allah. Dan itu yang disebut mukminin sahabat Nabi.
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina itu sahabat. Dan kalau Sayyidina Ali udah bukan lagi sahabat, udah keluarga Nabi, udah darah daging Nabi. Begitu juga ya kan, termasuk sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar itu dahsyat perjuangannya, dipuji dalam Al-Quran. Itu huma fil ghar id yakunu li sahibihi. Allah bilang sahabatnya, ya Allah bilang sahabat. Nah kalau kita bilang musuhnya gimana coba, kan serem. Allah bilang itu Sayyidina Abu Bakar sahabatnya Nabi. Sahabat bukan sekedar sahabat ya, memperjuangkan, mengorbankan jiwa, raga, harta, nyawanya buat Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallam. Nabi, seandainya nanti ini kita masuk gua, dia berani masuk, anak yang ada pintu, anak yang mati duluan. Makin Nabi ngantuk, tidur di pangkuannya. Ular-ular itu dari lubang-lubang itu keluar. Bajunya dirobeknya sumpah. Biar tak menggigit Nabi, ular bisa semua ini. Gak, ular itu semuanya makhluk-makhluk Allah. Ini nggak ada yang mau mencederai Nabi. Dia merasa subhanallah, gua kita didatangi Nabi, ya kan? Ular merasa senang. Gua kita didatangi Nabi, teman. Ayo cepetan, sungkem. Ular-ular mau salaman maksudnya. Datangin Nabi mau salaman. Tiba-tiba udah semua habis, kan? Tinggal satu. Ada satu di depan kaki. Aduh, udah nggak ada lagi. Sumpah tengah kaki. Nah, orang kurang ajar mau salaman dilarang. Itu digigit dari. Sakit. Tahu dari sakitnya keluar air mata, netes ke pipinya Nabi. Tes baru Nabi Abu Bakar. Dia astagfirullah. Bukan. Terus mengambil Nabi menilik di tangannya. Nabi, biarin nggak ada. Ya rindu sama Nabinya. Udah itu balik lagi. Subhanallah. Tapi nggak diapa-apain. Enggak. Nama digigit Nabi. Bisa mana? Digigit. Langsung sembuh subhanallah. Siapa Nabi kita Muhammad dan mudahnya berkah ya kan. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya juga. Amin. Ya ini wali ashabihi muhibbah wa alaihi mutaraddiyan wa mutarahiman. Ama sahabat Nabi itu mesti banyak ngucapin radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Ya kan? Nah kita kadang-kadang ngomong radhiyallahu anhu aja enggak mau. Sahabat enggak mau dibilang radhiyallahu, mau dibilang ini Habib Abdullah bin Hamdan aja. Kalau dengan nama sahabatnya radhiyallahu anhu. Kata semoga Allah ridho mereka, perjuangannya mereka dahsyat tuh. Gara-gara sahabat sampai ke sini nih Islam. Kalau nggak ada sahabat, mungkin nggak nyampe sini udah selesai. Ya kan? Bayang bagilah ke ayuhan mukmin, maka layak bagi kalian wahai orang-orang mukmin, wa ala ummatihi musyfiqan wa lahum nasihan. Sama umatnya Nabi juga mesti harus rindu. Kita selama umat itu harus saling cinta mencintai, rindu ya. Dan juga harus banyak nasihati kalau dia nggak benar nasihati. Bayang bagilah ke ayuhan mukmin, maka layak bagi kalian orang-orang mukmin antu taliban nafsaka bi tahqiqi hadhil ma'ani, untuk menuntut jiwa kalian semuanya untuk melaksanakan makna-makna maksud tuh daripada zikir yang dibaca tadi. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin. Itu makna dari raditu billah, bukan cuma sekedar diucapin dengan kata-kata, tapi juga harus diamalkan dengan amal perbuatan. Allati dzakarnaha fi ma'na qaulika raditu billahi rabban wa bil islami dinan Muhammadin nabi, yang saya sudah tuturkan dari makna ucapan kamu berzikir raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabi. Wa kallif nafsaka al ittisaba biha. Paksain jiwa kita itu untuk selalu bersifat sifat-sifat itu tadi. Kalau masih belum harus bisa gitu. Jangan bisa enggak? Kayaknya enggak mungkin, astagfirullah, enggak boleh ngomong gitu. Nanti belum jalannya sudah putus asa. Ini ke orang perang sudah menyerah, belum perang nih. Ya nggak menyerah sebelum berperang, nggak boleh. Harus bisa, insya Allah itu harus bisa. Nggak bisa semuanya, minimal salah satunya kita bisa lakukan walaupun sekecil apapun. Artinya masih ada andil dalam amal-amal tadi itu. Kalif nafsak al-ittisafa biha. Biasanya amal itu sifat itu aja tergantung dengan apa? Dengan kemauan kita. Di mana kita punya kemauan, Allah kasih jalan. Kalau kita nggak ada kemauan, nggak bakal nyampe. Tapi kalau udah punya jalan dikasih, ayo mau ya, terus tiba-tiba diberi petunjuk menuju jalan yang diingini tadi. Karena an-niyah matiyah. Niat itu kayak kendaraan yang menyampaikan kita kepada tujuan kita. Kendaraannya niat, kita nggak bisa pergi haji tahun ini. Masya Allah, gara-gara corona ditahan-tahan, kagak bisa. Udah niat, Allah niat nawaitu an nu'addiya al-hajj hadis sana yang iman dan waktu sabar Allah Ta'ala tiba bin Nabi Muhammad. Itu saja. Tiba-tiba kita mati sebelum tahun depan, Allah udah tulis pahala niatnya kayak pergi haji. Amin. Karena itu niat nyampein kita yang menuju apa yang kita ingini tadi.
Fa innahu, kalau kita cuma sekedar ngucapin kita zikir waktu itu bila rabbana bil islami dina Muhammadin nabiyya, jangan cuma sekedar kita ngucapin aja. Kenapa? Fa innahu qalilul jadwa, karena yang seperti itu cuma sedikit manfaatnya, sedikit, bukan nggak ada ya. Ada sih manfaat, cuman nggak seperti apa yang banyaknya jadi manfaat, seperti mengamalkan isi kandungan maknanya. Wa in kanat la yakhlu an manfaatin, walaupun cuma dikit kayak gitu itu nggak kosong dari manfaat. Wa kadzalika fa'al fi jami'i ma taquluhu min al-adhkari wal adhiyah. Demikian juga lakukan, laksanakan semua dari semua zikir-zikir yang Nabi ajarin sama kita. Kayak tadi itu subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu subhanallah, ucapin, renungin maknanya. Subhanallah maha suci Allah, angin diciptain, daun-daun tumbuh satu-satu, tiba-tiba menghijau, keluar buah. Dari buah itu ada rasanya manis, ada yang bisa dimakan manusia, dimakan binatang. Allah kasih rahmat besarnya Allah subhanallah. Ma'a'ba masya'na wa a'azza sultana. Orang dulu besarin Allah setiap saat. Makanya ngerenungin ciptaannya Allah itu sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Tafakkar sa'ah khairun min ibadati alfi sana. Kalau main-main renungan ya, karena direnungin besarnya Allah, keagungannya Allah. Kalau kita kan rekreasi cakep ya, cakep dong. Kenapa nggak butuh itu kan? Ya kan? Itu mungkin makhluk-makhluk gak usah ujianan ya, cuma ya kan? Melihat cakep-cakep, nggak ngelihat siapa yang nyiptain anak ini cakep. Ya kan? Mesti kan masya Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Begitu juga semua zikir-zikir yang kita baca, renungin seperti itu. Wal adiyah, doa-doa, ya kan? Doa-doa ya man la tarahul uyun wa la tukhalituhu dunun. Masya Allah. Wahai zat, Masya Allah, yang gak dilihat mata tapi selalu melihat matanya kita ya, subhanallah. Nah, ini salah satunya. Wa nahwi dan lain sebagainya. Wa qalib nafsaka bihaqaiqiha wal ittisab bima'aniha. Dan tuntut juga diri kalian semua untuk selalu melaksanakan semua itu hakikat-hakikat makna dan bersifat dari semua sifat-sifat. Makanya orang mengucapin subhanallah itu nanti kalau meninggal aja dia pengen mengucapin lagi itu kalimat. Gara-gara ngelihat besarnya pahala subhanallah. Karena orang ini selagi masih hidup belum dibuka nih kebesaran kalimat zikir ini belum. Setelah dia wafat dia ngelihat temannya dapetin pahala gedenya dikit-dikit. Ya Allah balikin ke dunia ya Allah. Kenapa? Anu mau ke dia ya Allah. Ente dulu dia ngapain? Begitu sekarang udah mau balik nggak bisa. Ente mau balik kakek-kakek kamu yang udah mati jutaan tahun nggak ada yang balik. Nah, ini baru kemarin mati mau balik lagi. Baru kemarin mati. Nggak bisa loh. Itu cuma apa hadirin? Ucapan yang cuma diucapkan dengan kata-kata penyesalan aja. Ya kan? Nah ini kata ulama urusan antakuna anhu qaulika, begitu juga seperti ucapan kamu misalu qaulika misalu dzalika antakuna inda qaulika subhanallah. Begitu kita ngomong subhanallah maha suci Allah, itu renungin makna kandungannya seolah-olah di dalamnya ada kalimat mumtani al-qalbi bitanzihillahi wa ta'zimi. Penuhin hati kita itu dengan mengagungkan Allah, mensucikan Allah dari Allah punya anak, dari Allah punya bapak, enggak ada gitu-gitu. Suci subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Izzah tanzih, enggak boleh ada Allah dibilang punya anak, Allah dibilang seperti orang-orang Yahudi. Ya kan? Dia bilang Nabi Uzair itu anaknya Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Enggak bisa. Malaikat dibilang anak-anak perempuannya Allah. Jadi malaikat perempuan kata dia. Subhanallah. Ini kalau malaikat tahu apaan satu-satu. Anak perempuan lagi. Malaikat nggak mau. Saya ini makhluknya Allah, bukan dibilang anaknya Allah. Nah ini salah satunya agung kuat. Wa inda qaulika alhamdulillah. Begitu kita ngomong alhamdulillah, isi kandungan makna itu seolah-olah kamu isi mumtadi al-qalbi bisana'i 'ala Allah ta'ala wa syukri. Isi di hati kita itu banyak muji-muji Allah yang banyak. Ya Allah, masya Allah, maha agung, berdasar Allah, besarnya Allah. Ya kan? Memuji Allah, wa syukri dan banyak syukur. Alhamdulillah kita dikasih bisa duduk gini ngobrol. Ya kan? Pagi-pagi nggak ada orang yang bisa ngobrol-ngobrol gini kalau nggak dikasih tahu hidayah Allah. Ya kan? Wa inda qaulika, tatkala kita berdoa Rabbighfirli, ya kan? Ya Allah ampuni dosaku. Itu ngomong apa? Mumtali'an minar raja' fillah. Itu isi di hati itu berharap betul-betul diampuni dosa kita. Itu aja. Kalau Allah nggak mau ngampuni dosa kita, sekecil darah pun, kalau Allah nggak mau ngampuni, dia harus mengalami siksa yang menjadi penebus dosanya tadi. Dan dosa yang paling kecil kata Nabi paling ringan itu harus dilebur
dengan satu siksa di neraka. Dia nginjak 2 terompa yang terbuat dari besi baja yang dipanasin dengan panas dan neraka sampai membara. Begitu membara, dari mulai tadi itu putih sampai merah, sampai kuning, sampai abu-abu, sampai hitam, sampai membara lagi parah. Katanya Allah, ya Allah, ya katanya malaikat, ini orang gimana ya Allah? Ada iman ya Allah, tapi ya malaikat, Anda masih sakit hati. Didongin memang Allah, Anda masih sakit hati. Dosanya kecil ya Allah saja, enggak Anda lihat kecilnya, tapi sakit hati Anda, enggak kuat. Kalau gitu, lebur dosanya, injek tuh terompa. Itu yang paling ringan. Begitu dia nginjek, namanya Allah, kau nggak bisa diampuni kalau kau nggak nginjek ini. Karena dosamu yang paling kecil itu Allah nggak mau ngampuni. Minta maaf, enggak, Allah nggak mau ngampuni, enggak, belum bisa maafin. Akhirnya kata Allah, injek. Begitu kau injek, baru saya ampuni. Begitu dia nginjek sekali, itu langsung melipuk otaknya, mencair sampai ke kakinya. Seketika. Gimana rasanya nih? Rasanya kuat gak kira-kira? Kuat gak? Oh, mudah-mudahan diampuni dosa kita semua. Amin. Makanya terus minta ampun. Rabbi fili, ya kan? Para tua kita, para hidayah, mintain maaf. Mumtali'an, ya, yang diisi harapan di mana Allah akan ngampuni dosa kita. Ayaghfirulaka. Makanya caranya biar Allah itu ngampuni, bikin senengin Allah aja udah. Allah kalau udah senang udah gak ngeliat dosa kita. Kalau Allah udah ridho, Allah gak ngeliat. Salah satunya raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa min khaufihi, dan kita isi di hati kita tadi lebih pilih rasa takut kalau Allah gak mau ngampuni dosa kita. Takut gitu, oh kalau gak diampuni gimana nih? Makanya Nabi Ibrahim ditanya, Nabi Ibrahim, yang paling kau sukai di masa hidupmu sampai akhir hayat itu apa? Dari anugerah yang aku berikan, yang paling kau sukai apa? Dia bilang, walladzi atma'ani ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Enggak ada yang paling saya cintai, saya sukai kalau Allah Tuhan ampuni saya nanti di hari kiamat. Nabi loh masih minta ampunan. Padahal Nabi enggak ada dosanya. Kalau Allah udah maafin saya. Nah terakhir, wajtahid faqis ala dzalik. Kiasin semua doa kita yang lainnya semuanya kayak gitu semua. Wajtahid fil huduri ma Allah. Jadikan upaya usaha keras di mana kita hadir hati kita sama Allah. Wa tadabbar ma'ani ma taqul. Renungin makna-makna apa yang kalian ucapkan dari zikir, wirid, tasbih dan doa. Wajtahil bil ittisabi bima yuhibbuhu Allahu minka wal ijtinab bima yakrahu. Jadikan hadir semua amal-amal zikir-zikir tadi itu kita bisa bersifat seperti kandungan makna zikir, wirid, doa tadi sebagaimana yang bisa mendatangkan kecintaan Allah kepada Anda dan bisa menjauhkan diri kita dari apa yang Allah benci. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan hadirinnya sedikit ini bermanfaat. Kita bisa ambil ilmu hikmah dan kita bisa mengamalkannya. La hadirin sallallahu ila Nabi al-Fatihah.